Chapter 1391. Pada titik ini, tidak ada orang dari Sekte Asap Ungu yang akan menentangnya. Hanya orang bodoh yang akan melakukannya. Setiap elit memperlakukan kelompok yang pergi dengan hanya tersenyum. Mereka belum tahu siapa Jiang Yu sebelum ini, tetapi dia menuntut rasa hormat dari mereka saat ini. Mereka dapat mengatakan bahwa dia sangat menderita selama bertahun-tahun di tangan Yin Hongsui. Tidak mengiris kepalanya hingga bersih sudah sangat sopan darinya. Dengan kaisar yang hebat mendukungnya, seorang pemuda yang lebih pendendam akan menuntut sungai darah. Justru karena kekhawatiran inilah para elit tidak memberikan kesopanan baik bagi kaisar agung maupun tuntutannya. Yin Hongsui mencengkeram wajahnya yang menyengat, menangis tanpa henti. Ada tsunami positif bergolak di dalam hatinya. Dia merasakan penyesalan yang menyakitkan di lidahnya. Dia menemukan kesenangan dalam bermain-main dengan pria selama ini, terus-menerus mencari orang yang bisa menaklukkan hatinya. Seseorang seperti itu belum pernah ditemukan. Tidak ada laki-laki yang dipaksa berlutut dalam ibadah atau rasa hormat. Jiang Yu yang bangga di hadapannya, memberinya sensasi aneh dan agak berbeda. Ada kesan samar-samar karena kehilangan banyak hal. Pria anggun itu tampak agak anemia dan hanya rata-rata dalam hal kultivasi, tetapi ia memiliki hati yang mulia. Dia tidak pernah memohon belas kasihan atau mencoba untuk mempermalukannya selama bertahun-tahun. Dan meskipun dia memiliki seorang kaisar besar di belakangnya sekarang, dia tidak melupakan dirinya sendiri. Seorang pria seperti itu dapat memikul beban ketika kemungkinan melawannya, dan menekan keangkuhan selama kebalikannya. Dengan dukungan seorang kaisar besar di belakangnya, Jiang Yu memiliki kapasitas untuk menjadi seseorang yang hebat. Yin Hongsui tersesat dan sedih dengan penyesalan. Dia benar-benar menyadari bahwa dia benar-benar salah tentang pria ini. Nasibnya adalah kekurangan harta untuk memiliki pria seperti ini. Hatinya berantakan. Dia dipermalukan dan ditampar di depan umum, tetapi dia tidak bisa membuat dirinya membencinya. Dia pantas mendapatkan semua ini karena kesalahan masa lalunya. Jiao Yun agak terkejut bahwa setelah bertahun-tahun kesengsaraan Jiang Yu, dia tidak meledak dalam ledakan yang menyedihkan. Solusi yang relatif tenang ini sangat mencengangkan. Putra keluarga Jiang semuanya orang yang berpikiran luas. Di samping jenius Tuan Muda Jiang Chen, sepupunya dari kerajaan biasa juga memiliki hati yang besar. Kultivasi bela dirinya sangat lemah, tetapi ia juga muda. Sesuatu bisa dibuat darinya. Kaisar Agung mendapati pemuda itu jauh lebih terhormat setelah pertunjukan ini. Dia tersenyum dengan dingin, menyapu matanya ke arah para elit yang mengumpulkan Sekte Asap Ungu. Kamu beruntung bahwa kamu melakukan kesalahan pada seseorang yang tidak terlalu dendam. Kalau tidak, akan ada tumpukan mayat di sini hari ini. Petik 2. Kepemimpinan Sekte Asap Ungu secara bersama-sama memucat. Tak satu pun dari mereka yang berani mengucapkan sepatah kata pun sebagai balasan. Mereka tahu senior Kaisar Agung mengatakan yang sebenarnya. Setelah mengatakan ini, Jiao Yun kembali ke Jiang Tong dan Jiang Yu. Teman-temanku, dia tersenyum. Apakah ada yang tersisa di sini? Jiang Tong masih pucat karena lukanya. Tidak, dia menggelengkan kepalanya. Jiang Yu menempelkan bibirnya, lalu berbalik. Ayo pergi, senior. Jiao Yun mengangguk, membungkus ayah dan putranya dalam sorotan cahaya. Saat berikutnya, mereka bertiga menghilang dalam sekejap mata. Seluruh Purple Smoke Sekte menghela nafas lega. Batu di dada mereka akhirnya hilang. Syukurlah mereka akhirnya selamat dari pertemuan yang berpotensi bencana ini. Nenek moyang The Purple Smoke Sect dengan dingin memandangi sesepuh yang dihormati itu. Tian Chou adalah tanggung jawab generasi yang lebih tua untuk mengajar keturunan mereka yang lebih muda dengan baik. Siapa yang bertanggung jawab atas pendidikan dan sikap cucu kamu? Jika kamu tidak pandai mengajar, aku tidak keberatan meminta beberapa orang dari aula penegakan hukum untuk membantu. Petik 2. Kepala Yin Tian Chou diikat dengan keringat. Leluhur, ini semua salahku. Aku bersedia untuk disalahkan sepenuhnya. Aku terlalu memanjakan Hong Sui, dan akan menghukum dan mendisiplinkannya dengan tepat. Aku jamin dia tidak akan membuat masalah lagi untuk sekte ini. Petik 2. Para elit sangat terganggu oleh kunjungan yang tak terduga, situasi sekarang sangat beresiko. Jika seorang Kaisar Agung melepaskan amarahnya, Sekte Asap Ungu akan menimbulkan perlawanan nol. Itu tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa sekte telah lolos dari kehancuran total. Kepala sekte memberi hormat kepada nenek moyang itu dengan kepalan tangan. Nenek moyang, aku sebagian yang harus disalahkan serta kepala sekte.
Acara ini mengingatkan kita semua bahwa aturan untuk sekte kita terlalu longgar dan sewenang-wenang. Kita harus menyusun seperangkat aturan baru yang lebih ketat untuk mengatur para murid kita. Petik 2. Menurutmu bagus, leluhur itu mengangguk. Kami asap ungu dapat berjalan bebas tentang Phoenix Cry, tetapi sebagai sekte peringkat ketiga, kami sama pentingnya dengan kentut dalam domain manusia. Ada 3 hingga 5.000 sekte sesama di tingkat kami. Terus terang, bahkan sekte peringkat keempat di 8 wilayah atas lebih kuat dari kita. Petik 2. Nenek moyang memegang posisi tinggi di Purple Smoke Sect. Setelah berkeliling dunia di masa mudanya, ia berpengalaman baik berdasarkan usia maupun perjumpaan. Seluruh sekte, termasuk para tetua terhormat, adalah junior di depan leluhur. Siapa di antara mereka yang bisa menjawabnya? Tetua Yin Tianchou sangat penurut di hadapan orang tua itu, punggungnya terus-menerus berusaha untuk meminta maaf. Nenek moyang, senior Kaisar Agung itu memiliki tekanan yang luar biasa, komentar salah satu tetua lainnya. Siapa itu, kalau boleh aku bertanya? Phoenix Cry Lower Region adalah tempat yang terpencil, dan Purple Smoke Sect hanya relevan di sudut dunia sendiri. Dalam domain manusia yang lebih luas, jumlahnya sangat sedikit. Selain itu, mereka yang tinggal di sini jarang pergi. Sebagian besar waktu, desas-desus bukannya fakta yang sampai ke telinga penduduk daerah itu. Pertanyaan itu menggelitik keingintahuan semua orang. Kaisar-kaisar luar biasa langka di Phoenix Cry. Seseorang dapat pergi beberapa dekade tanpa melihatnya di sini. Nenek moyang itu berpikir sejenak sebelum menggelengkan kepala. Kaisar Agung yang aku tahu sangat terbatas. Kultivasi senior itu mengangkatnya di atas orang-orang yang lebih lemah. Mungkin dia seorang kaisar besar pertengahan atau mahir. Petik 2. Untuk Purple Smoke Sekte, kaisar besar adalah barang legenda. Bahkan kaisar besar awal atau setengah langka adalah laki-laki yang harus mereka hormati. Biasanya, mereka akan hidup tanpa melihat senior di tingkat itu. Bahwa kesempatan untuk akhirnya bertemu dengan seseorang adalah dalam keadaan seperti ini, Sekte Asap Ungu bersyukur dan meredakan bahwa masalahnya diselesaikan dengan cara yang damai. Aku ingin tahu bagaimana hubungan ayah dan anak itu dengan senior Kaisar Agung. Satu orang menyatakan keheranan mereka dengan keras. Ketertarikan pada topik itu bersifat universal. Mengapa tingkat kultivasi mereka sangat rendah jika mereka mengenal seorang kaisar yang hebat? Lebih penting lagi, bagaimana mereka bisa ditangkap oleh Yin Hongsui di Phoenix Cry? Tetua Tianchou, apakah kamu tahu dari mana mereka berdua berasal? Yin Tianchou agak bingung. Dia tahu perilaku buruk cucunya, tetapi biasanya tidak memperhatikan apa yang dia lakukan. Dia bahkan belum pernah bertemu dengan Jiang Tong dan Jiang Yu, apalagi mengetahui dari mana mereka berasal. Hongsui, apakah kamu tahu dari mana mereka berasal? Tanya Yin Tianchou. Yin Hongsui menghapus air matanya, masih memegangi wajahnya. Aku tidak mendengar mereka mengatakan dengan pasti. Aku menginterogasi mereka sebelumnya, tetapi tidak ada hasilnya. Aku hanya tahu namanya Jiang Yu, dan ayahnya memanggilnya Yuer. Di mana dan kapan kamu membawa mereka? Yin Tianchou bertanya. Yin Hongsui mencoba yang terbaik untuk diingat. Sudah bertahun-tahun dan dia lupa banyak detail. Dia hanya ingat garis besar yang kasar. Dia menceritakan beberapa hal yang dia ingat kepada mereka. Informasi yang dia miliki sama sekali tidak dijelaskan. Satu nama saja tidak cukup untuk membentuk kesimpulan. Ah, sudahlah. Untungnya, tidak terlalu banyak masalah. Aku ngeri memikirkan apa yang bisa terjadi. Petik 2. Tetua Tianchou, kamu serius harus mendidik cucu tersayangmu. Para elit mengeluh dan mengeluh tentang apa yang terjadi. Ketika mereka melakukannya, dua sosok terbang menuju pintu masuk sekte dari kejauhan. Mereka mendarat tak lama kemudian, identitas mereka diketahui. Dua pendatang baru ini milik sekte besar lainnya di Phoenix Cry, Spirit Crow Lodge. Yang di depan memiliki rambut putih panjang, mengalir dan kulit yang sehat, berjudul Ancestor Ninechros. Dia adalah nenek moyang sekte, seorang individu terkenal di seluruh wilayah. Rekan Daoist Purple, bagaimana kabarmu? Leluhur Ninechros memberi isyarat kepada nenek moyang Purple Smoke dari kejauhan. Daoist Ninechros, kamu terlihat sama seperti yang kamu lakukan seabad yang lalu. Nenek moyang Purple Smoke Sect tertawa dengan sopan. Jelas, mereka adalah kenalan lama. Cek tes, sudahkah sesuatu yang sangat indah terjadi? Mengapa seluruh sekte kamu di luar pintu gunung? Daoist Purple,
Tolong ceritakan tentang sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada akhir-akhir ini. Leluhur Ninechros berbicara dengan bercanda. Tidak ada yang luar biasa sama sekali. Justru sebaliknya, sebenarnya, nenek moyang Purple Smoke Sect melambaikan kedua tangannya. Angin apa yang membawamu ke sini, Daois Ninechros? Tanyanya dengan santai. Leluhur Ninechros awalnya datang untuk sesuatu yang penting. Namun, dia lebih ingin tahu tentang apa yang terjadi di Purple Smoke Sect. Keengganan nenek moyang untuk berbicara tentang subjek hanya meningkatkan keresahannya. Itu tidak terlalu baik, Taois ungu. Nyaman hingga kaisar yang hebat, kan? Mengapa menyimpan sesuatu yang baik seperti itu dari aku? Leluhur Ninechros terkekeh, seringnya penuh arti di wajahnya. Di mana kamu mendengar semua omong kosong itu dari? Nenek moyang Purple Smoke Sect balas dengan acuh tak acuh. Haha. Aku tidak perlu mendengarnya. Bukankah kaisar senior yang hebat baru saja pergi ketika aku datang ke depan pintu kamu? Apa? Adakah yang tidak bisa kamu bicarakan di depan umum? Leluhur Ninechros balas tersenyum dengan setengah tersenyum. Meskipun dia tampak bercanda, dia benar-benar sangat memperhatikan hal ini. Ada sedikit kecemburuan dalam campuran itu. Bagaimanapun, itu adalah berkah besar bagi sekte peringkat ketiga seperti mereka untuk membuat koneksi dengan seorang kaisar senior yang hebat. Chapter 1392. Leluhur Ninechros tersenyum, menolak untuk menyerah meski nenek moyang Purple Mist Sect diam. Ayo, katakan sesuatu. Nenek moyang Purple Mist membentak, orang tua, apakah kamu datang ke sini untuk bergosip? Leluhur Ninechros tersenyum, hehe, tentu saja tidak. Tapi bagaimana mungkin aku tidak penasaran? Seorang kaisar yang hebat adalah pemandangan langka di wilayah kami. Memikirkan sekte kamu berhasil mengundang salah satu dari mereka. Apakah kamu menyembunyikan sesuatu tentang Gaharu Valley? Petik 2. Apa sekarang? Mencoba menyuarakan aku. Nenek moyang Purple Mist membalas dengan acuh tak acuh. Jangan salah paham. Sekte aku tidak menginginkan bagian dari lembah. Hanya saja, imajinasiku tidak bisa membantu tetapi menjadi liar. Aku tidak pernah berpikir sekte kamu bisa menjadi teman senior ini. Petik 2. Nenek moyang Purple Mist membeku. Apakah kamu mengenalnya? Leluhur Ninechros berkedip. Apakah kamu tidak kenal dia? Huff, bagaimana aku bisa seberuntung ini? Baik, aku akan memberitahu kamu karena kamu ingin tahu. Dia datang untuk menyebabkan masalah. Untungnya, kami menyelesaikan kesalahpahaman, jadi semuanya berakhir dengan baik. Petik 2. Apa? Bingung? Leluhur Ninechros menatap untuk waktu yang lama. Teman lama, Pak Tua, apakah itu lelucon? Apakah sekte kamu berani menyinggung kaisar besar sekarang? Aku sangat mengagumi keberuntungan kamu. Senior itu terkenal karena emosinya yang kejam. Petik 2. Baiklah, jangan biarkan aku menggantung. Siapa dia? Hehe, pada kenyataannya, aku hanya pernah melihatnya sekali sebelumnya, dan dari jauh pada saat itu. Dia tidak akan mengenal aku sama sekali, aku malu untuk mengatakan, leluhur Ninechros menjelaskan dengan cemoohan diri. Tapi kenapa dia datang sendirian? Jarang melihatnya jauh dari saudaranya. Petik 2. Saudara laki-lakinya, jangan memberitahu aku bahwa saudaranya juga seorang kaisar yang hebat. Nenek moyang Purple Mist melompat ketakutan. Duh. Saudara-saudara Jiao dari Gunung Huai adalah pembudidaya pengembara yang terkenal, nomor 2 setelah 6 raksasa. Lihat dirimu, kamu cukup berani untuk menyinggung salah satu senior paling brutal. Merupakan keajaiban sekte kamu masih berdiri. Petik 2. Nenek moyang Purple Mist pucat. Dia tentu saja mendengar tentang saudara Jiao. Terlepas dari 6 Titans, mereka tidak diragukan lagi di antara pembudidaya berkeliaran yang paling terkenal. Lebih penting lagi, mereka berdua saling mendukung. Saat bertarung bersama, bahkan raksasa pengembara terkuat pun tidak akan yakin akan kemenangan. Reputasi mereka bergema luas di seluruh wilayah manusia. Balas dendam dan keganasan mereka tidak mengenal batas. Mereka tidak pernah melupakan pelanggaran paling sepele. Seluruh Purple Mist Sect membeku karena kaget. Apakah karakter yang tidak menyenangkan benar-benar datang ke depan pintu mereka? Itu akan menjadi gayanya untuk membasmi sekte tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hanya butuh beberapa menit. Teman lama, itu satu hal untuk membuang berat badanmu di sekitar Phoenix Cry. Mengapa kamu harus mengudara di tempat lain? Leluhur Ninechros bingung. Bagaimana sekte kabut ungu menyinggung sosok perkasa seperti saudara Jiao? Nenek moyang Purple Mist ingin menangis.
Bagaimana dia bisa menjelaskan, bahkan tidak menyebutkannya, temanku? Bagaimana kita berani? Itu semua salah paham. Petik 2. Salah paham. Apakah kamu pikir dia peduli? Di masa lalu, dia telah menghancurkan sekte kamu menjadi debu. Panggilan yang sangat dekat. Petik 2. Apa maksudmu? Menggigil melewati kerumunan. Jangan katakan padaku kamu bahkan tidak tahu itu. Pernah mendengar tentang Felurium Capital? Leluhur Ninechros tertawa. Tentu saja, itu adalah faksi terkuat dalam domain manusia. Semua orang pernah mendengarnya. Petik 2. Jiao bersaudara telah bergabung dengan Felurium. Kamu tahu itu, kan? Leluhur Ninechros tersenyum. Mereka dulu dekat dengan Pilzenit Pilvire, tetapi untuk beberapa alasan, mereka akhirnya menyerah pada Tuan Muda Jiang Chen. Aku mendengar Tuan Muda itu adil dan baik hati. Mungkin itu berkat pengaruhnya bahwa saudara-saudara tidak semanah dulu. Petik 2. Ketika itu terjadi, dia meninggalkan Phoenix Cry belum lama ini dan berpartisipasi dalam pertemuan naga dan harimau. Dia hanya tidak menonjol. Dia ditandai bersama dengan para peladang berkeliaran dan mendengar banyak hal tentang saudara-saudara Jiao. Dia bahkan melihat mereka secara langsung. Anggota The Purple Mist Sect tiba-tiba mengerti. Senior tidak menjadi lebih berbelas kasih. Sebaliknya, Tuan Muda Felurium menjaganya agar tetap terkendali. Nenek moyang Purple Mist tersenyum masam. Berpikir akan ada begitu banyak tikungan dan tikungan. Kami memang beruntung. Petik 2. Namun, sesepuh tertentu tiba-tiba menyadari sesuatu. Nenek moyang, Tuan Muda Felurium bernama Jiang. Nenek moyang itu mengangguk, tetapi kemudian menangkap maknanya dan memucat. Ninechros, bukankah Tuan Muda itu bernama Shen sebelumnya? Sekarang dia menyebut dirinya Jiang Chen. Apakah Jiang Chen nama aslinya? Nenek moyang telah berkultivasi dalam pengasingan, tidak memperhatikan dunia luar. Dia keluar belum lama ini, tetapi berita belum sampai ke sekte. Karenanya, dia hanya mendengar desas-desus yang kabur tentang Felurium. Omong kosong, tentu saja Jiang Chen adalah nama aslinya. Kamu bahkan tidak tahu itu. Kapan kamu menjadi begitu bodoh, temanku? Petik 2. Nenek moyang Purple Mist berubah menjadi kuburan. Alih-alih menjawab godaan, dia hanya bergumam pada dirinya sendiri dengan senyum sedih. Jiang Chen, Tuan Muda Jiang Chen, mungkin benar-benar begitu. Banyak anggota sekte sudah membuat koneksi. Seperti Tuan Muda, Jiang Tong dan Jiang Yu bermarga Jiang. Salah satu saudara Jiao datang sendiri untuk mengawal mereka pergi. Bahkan seorang anak pun bisa memberitahu ayah dan putranya terkait dengan Jiang Chen. Mereka mungkin klan, atau bahkan kerabat dekat. Nenek moyang Purple Mist gemetar pada pikiran itu. Jika demikian, sekte sekutunya akan berada dalam kesulitan besar. Mereka mungkin telah menangkap klan Tuan Muda dan memenjarakan mereka selama 10 tahun. 10 tahun ini sangat penting untuk pengembangan seorang pembudidaya muda. Tidak ada yang berani melanjutkan pemikiran ini. Mereka mungkin pingsan dengan perenungan lebih lanjut, atau kaki mereka mungkin menyerah. Kemungkinan yang menakutkan membingungkan seluruh sekte. Mereka berdua senang dan khawatir. Senior tidak membantai mereka sampai akhir. Tetapi ketika Tuan Muda Jiang Chen mengetahui tindakan mereka, apakah ia akan memaafkan sekte ini? Tidak ada yang tahu pasti. Lagi pula, seseorang dari kedudukannya jelas peduli dengan reputasi. Perilaku tidak masuk akal mereka sama saja dengan tamparan ke wajahnya. Tidak ada yang akan menyalahkannya jika dia mengirim orang untuk memusnahkan mereka. Sebuah bayangan tampak menutupi masa depan mereka, mengaburkan visi mereka. Mereka sudah lupa semua tentang kunjungan Ancestor Ninechros. Mereka hanya bisa memohon belas kasihan dari Tuan Muda. Kalau tidak, mereka semua mati. Kesombongan dan kesombongan mereka hanya berlaku di dalam Phoenix Cry. Di luar wilayah, mereka adalah karakter yang tidak signifikan. Jiang Chen bisa memutuskan nasib mereka dengan beberapa kata. Mereka mengirim delegasi dari Spirit Crow Lodge. Suasana yang berat merasuki sekte itu, seolah-olah akhir zaman menimpa mereka. Suasana mencekik membuat Yin Hongsui gelisah. Dia sekarang mengerti bencana yang dia sebabkan dan betapa kuatnya seorang pria yang dia sakiti. Dan yang paling menggelikan dari semuanya adalah bahwa Jiang Yu dan ayahnya adalah semut rendahan baginya. Betapa ironisnya itu. Jika garis keturunan bangsawan muda Felurium rendah, lalu siapa yang bisa disebut mulia di dunia ini? Pada saat yang sama, jika Jiang Yu benar-benar adalah kerabat Tuan Muda, itu membuatnya menjadi salah satu pria paling berpengaruh dalam wilayah manusia.
Bahkan bantuan Kari dengan sekte peringkat kedua berada di luar jangkauan sekte, untuk mengatakan apa-apa tentang faksi yang berdiri di atas sekte peringkat pertama. Bagaimana aku bisa membiarkan kesempatan emas ini melewati jari aku? Dia begitu dipenuhi dengan penyesalan sehingga dia ingin menenggelamkan dirinya sendiri. Semuanya, bagaimana kita harus melanjutkan? Tolong sampaikan pendapat kamu. Nenek moyang itu memulai pembicaraan di tengah-tengah suasana yang menyesakkan. Mereka tidak pernah bermimpi mereka akan menyinggung Tuan Muda Velurium. Bukan hanya pelanggaran kecil, tapi tamparan langsung ke wajah. Langit mengalah pada mereka. Chapter 1393. Izinkan aku mengatakan beberapa hal terlebih dahulu. Kepala Sekte Asap Ungu adalah yang pertama untuk memecah kesunyian yang menyesakkan. Hong Sui, apakah kamu yakin pemuda itu bernama Jiang Yu? Tidak ada pertanyaan tentang itu, Isaki Hong Sui. Dia benar-benar dipanggil Jiang Yu. Ayahnya selalu memanggilnya Yuer. Petik 2. Kalau begitu seharusnya begitu. Saudara-saudara Jiao di Gunung Huai bergabung dengan Tuan Muda Jiang Chen, sehingga dapat dimengerti bahwa ia mengirim salah satu dari mereka untuk keperluan itu. Tuan Muda harus tahu tentang semua ini, kalau begitu. Mengingat bahwa itulah masalahnya, fakta bahwa senior Jiao menahan diri untuk tidak melakukan pembunuhan berarti bahwa Tuan Muda itu tidak memberinya izin untuk melakukannya. Analisis kepala sekte itu masuk akal. Para pendengarnya merasa hati mereka sedikit tenang. Pasangan ayah dan anak itu jelas sangat dekat dengan Tuan Muda Jiang Chen. Kalau tidak, dia tidak akan mengirim seorang kaisar yang hebat untuk menjemput mereka secara pribadi. Poin lain, Tuan Muda Jiang Chen tidak punya niat untuk menghancurkan sekte kami. Kalau tidak, dia akan memberikan instruksi kepada senior Jiao untuk melakukannya. Rumor itu benar, Tuan Muda Jiang Chen adalah lelaki berprinsip, bukan hanya sembrono yang kasar. Akhirnya, Tuan Muda Jiang Chen tidak mungkin mengejar dendam terhadap kita di masa depan. Bagi kami, masalahnya adalah kehilangan seluruh sekte, tetapi Tuan Muda itu prihatin dengan hal-hal yang jauh lebih penting. Dia tidak punya energi untuk dihabiskan untuk orang-orang seperti kita. Tidak perlu menunggu. Jika dia ingin menghancurkan kita, dia pasti sudah melakukannya. Petik 2. Penjumlahan itu hampir terlalu rasional untuk didengar. Salah satu tetua menghela nafas lega. Kamu benar sekali, Sekhead. Kami udang dan goreng kecil untuknya. Dia tidak tertarik membungkuk ke level kita. Petik 2. Kira-kira, ayah dan anak itu menderita sedikit, tetapi setidaknya mereka masih hidup dan utuh. Satu-satunya penyesalan adalah bahwa ayah Jiang Yu agak dipukuli ketika dia pergi. Namun, luka-luka itu tidak mendekati kematian. Mungkin Tuan Muda Jiang Chen bermaksud melihat apa yang dipikirkan Jiang Yu adalah yang terbaik. Jika Jiang Yu ingin membalas dendam, senior Jiao akan menindaklanjutinya. Kalau tidak, mereka hanya akan pergi dan membuka lembaran baru. Petik 2. Masuk akal. Untung Jiang Yu bukan tipe picik, diskusi menjadi cepat panas. Nenek moyang The Purple Smoke Sect tetap diam. Hanya setelah semua orang selesai berbicara, dia menghela nafas lembut. Ya, biarlah berlalu, tetapi kita belum bisa tenang. Nenek moyang, keberuntungan, dan kemalangan seringkali saling terkait satu sama lain. Apa yang telah terjadi mungkin banyak masalah bagi Purple Smoke Sect, tetapi ada peluang di sini juga. Petik 2. Oh, bagaimana, jika Jiang Yu benar-benar tuan muda kerabat Jiang Chen, kita bisa mengambil kesempatan ini untuk pergi ke Velurium untuk meminta maaf. Pada saat yang sama, kita dapat membawa lembah Agarwood menjadi perhatian tuan muda sebagai sarana membangun hubungan. Tidak ada faksi di Phoenix Cry yang bisa melakukan apapun tentang lembah, tetapi mungkin Velurium punya solusi. Jika kita bisa menggunakan ini sebagai kesempatan untuk membawa kita lebih dekat ke faksi yang menonjol, ini bisa berubah menjadi berkat yang luar biasa bagi Sekte Asap Ungu. Mata semua orang bersinar atas saran itu. Jika semua itu bisa terjadi, seluruh situasi akan berbalik. Nenek moyang Asap Ungu berseri-seri. Pendekatan yang luar biasa. Phoenix Cry tidak memiliki kemampuan untuk menyelidiki lembah Gaharu. Meminta bantuan Velurium bisa menjadi keputusan yang sangat bijaksana. Petik 2. Jiao Yun tidak mengecewakan Jiang Chen. Dia membawa Jiang Tong dan Jiang Yu kembali ke Velurium Capital dengan sangat aman. Di jalan, ayah dan anak tidak bisa melepaskan diri dari perasaan seperti mimpi. Mereka berdua cemas dan bersemangat. Jiao Yun telah berbicara dengan jelas kepada mereka,
tetapi mereka merasa sulit untuk sepenuhnya menerima kebahagiaan yang baru mereka temukan untuk saat ini. Kenangan tentang penawanan masih terlalu segar di benak mereka. Hanya setelah memasuki kota dan melihat Jiang Chen di dalam kediaman Tuan Muda, hati mereka tenang. Jiang Feng sangat senang dengan melihat saudaranya yang hilang. Setelah cobaan yang dialaminya, Jiang Tong merasakan hal yang sama tentang reuni mereka. Bahwa, setelah mengetahui bahwa saudaranya kembali bersama istrinya, membuatnya cukup bahagia untuk menangis. Jiang Tong selalu sangat menghormati Jiang Feng. Apa yang terjadi pada pernikahan dan keluarganya selalu membuatnya sedih. Sekarang keluarga saudara lelakinya telah utuh sekali lagi, dia dengan sepenuh hati senang untuknya. Demikian pula, Jiang Yu sangat senang melihat Jiang Chen lagi. Kakak Chen, kamu menyelamatkan aku lagi, desa pria muda itu. Ini baru 10 tahun, tetapi kamu adalah Tuan Muda Velurium Capital sekarang, ya. Kamu dihormati di seluruh dunia. Petik 2, abang aku. Tampaknya dasawarsa percobaan kamu telah membuat kamu sedikit lebih matang. Sangat bagus. Aku pikir kamu akan meminta Jiao Yun untuk membantai mereka. Seperti yang diharapkan dari seorang putra Jiang. Kebaikan kamu akan melayani kamu dengan baik. Setelah kamu menetap di sini di kediaman Tuan Muda, kami dapat mulai mengejar 10 tahun budidaya kamu yang sia-sia. Petik 2. Tenggorokan Jiang Yu bergetar. Dia tidak bisa melakukan lebih dari mengangguk, memaksakan air matanya yang akan meledak setiap saat. Jiang Chen memberinya tepukan di bahu. Di sana, semua masalah itu ada di belakang kamu sekarang. Suetong, tolong temani Jiang Yu untuk sementara waktu berikutnya. Petik 2. Suetong dan Jiang Chen sama-sama sepupu Jiang Chen. Meskipun mereka tidak berhubungan langsung, mereka saling kenal dengan baik. Perusahaan itu sepenuhnya tepat. Setelah menerima Jiang Tong dan Jiang Yu kembali ke Flip, Jiang Chen akhirnya selesai dengan masalah penting lainnya. Satu-satunya yang tidak bersamaku saat ini adalah Huanger. Jiang Chen merasakan sakit yang menghantam hatinya setiap kali dia memikirkannya. Reuni dengan Dan Fei, orang tuanya, kerabat lainnya, semua ini adalah hal yang baik. Tetapi waktu dan sumpahnya dengan Huang juga sama tak ternilai dan tak tergantikan. Pertemuan seperti ini tanpa Huang membuatnya merasa agak kosong. Dia ingin menumbuhkan sayap dan segera menuju Myriad Abyss Island. Sayangnya, dia telah berjanji padanya bahwa dia tidak akan sebelum dia mencapai puncak kaisar. Dia bukan tipe orang yang menjalankan mulutnya. Ada alasan yang pasti baginya untuk mengatakan bahwa ia harus mencapai ranah kaisar puncak. Tempat seperti Myriad Abyss Island tak tertandingi dengan wilayah manusia. Penggarap ranah kaisar adalah tingkat yang cukup tinggi dalam wilayah manusia, tapi mungkin mereka hanya menengah di pulau Myriad Abyss. Apapun, tidak ada jumlah misteri dan ketakutan yang berkaitan dengan pulau itu yang bisa mengekang antusiasme dalam hati Jiang Chen. Dia tidak bisa duduk dengan tenang kapanpun dia ingat bahwa Huang ada di sana, menunggunya dengan tegang. Dia harus berkultivasi tanpa henti, secepat yang dia bisa. Dia tidak bisa menunggu terlalu lama. Waktu adalah esensi. Dia tidak ingin mencapai Myriad Abyss Island hanya untuk menemukan mayatnya. Dia berjanji kepadanya bahwa jika dia tidak datang tepat waktu, dia tidak akan berfungsi sebagai kuali kultivasi untuk jenius dari House Xiaohu. Sebagai gantinya, dia akan bunuh diri. Namun, dia tidak bisa menerima hasil baik. Aku harus bergegas dalam kultivasi aku. Sayangnya, dia tidak merasa cukup percaya diri untuk menantang sepertiga dari 6 istana warisan tanpa mencapai ranah kaisar menengah terlebih dahulu. Namun, dia sangat percaya diri karena dia sudah di puncak kaisar tingkat kedua. Jika dia tidak dipaksa untuk pergi untuk memerangi penculikan Kaisar Pilzenit selama waktunya di wilayah Eternal Celestial Capital, dia akan menembus ke tingkat ketiga di kediaman itu. Sekarang urusannya diurus, Jiang Chen lebih dari senang untuk menghabiskan beberapa waktu dalam budidaya pintu tertutup untuk menebus waktu yang hilang. Ketika dia menerobos ke tingkat ketiga, dia bisa menggunakan pil Emperor Ascension untuk sampai ke tingkat keempat. Itu akan membuatnya pertengahan kerajaan, memenuhi syarat untuk istana ketiga. Rencana aksi jangka pendek semakin memperkuat tekadnya. Setelah menghabiskan beberapa hari mengerjakan dokumen kota, Jiang Chen siap mengumumkan penanaman pintu tertutup pada hari berikutnya. Pada hari pengumumannya, ada tamu tak diundang di luar gerbang Gunung Suci Pifau. Phoenix menangis daerah bawah. Sekte Asap Ungu. Jiang Chen agak terkejut melihat identifikasi pada kartu pengunjung. Bukankah ini sekte yang bertanggung jawab atas penculikan Jiang Yu?
Mengapa orang ini datang? Apakah mereka merasa sangat bersalah? Mungkin. Terlepas dari keterkejutannya, Jiang Chen juga menyadari bahwa sekte itu mungkin telah menebak lebih dekat dengan kebenaran. Itu jelas alasan yang paling mungkin untuk permintaan maaf tindak lanjut mereka. Dia tidak merasa ada banyak darah buruk di antara mereka dan pada awalnya ditetapkan untuk membuat Sue Tong memecat pria itu. Tetapi tamu ini khususnya sangat keras kepala. Dia tidak akan melihat siapapun selain Jiang Chen, dilaporkan karena dia punya berita penting untuk secara pribadi memberitahu tuan muda itu. Tunjukkan padanya. Ketegarannya yang luar biasa mengejutkan Jiang Chen, memicu perubahan hati. Itu tidak lain adalah nenek moyang Purple Smoke Sect. Salam, Tuan Muda Jiang Chen. Aku Zitan dari Sekte Asap Ungu. Sikap leluhur itu adalah yang paling dihormati. Dia tidak berani mengudara di hadapan penguasa de facto Felurium. Di dekatnya, Jiao Yun mencibir. Apa, aku tidak memusnahkan Sekte Asap Ungu pada kunjungan aku, jadi kamu datang meminta pemukulan. Petik 2. Tidak sama sekali, tidak sama sekali. Sungguh, aku bersyukur atas kemurahan kamu terakhir kali, senior. Aku minta maaf karena tidak mengenali seseorang yang terkenal seperti kamu. Syukurlah, seorang teman datang yang melakukannya, dan pada saat itulah aku mengetahui betapa banyak masalah sekte kami sebenarnya. Aku cukup khawatir, seperti juga seluruh sekte. Apakah hanya itu yang kamu katakan, Zitan? Setelah datang sejauh ini, Jiang Chen memotongnya dengan dingin. Detak jantung nenek moyang melambung tinggi. Dia merasakan tekanan yang tidak bisa dijelaskan di hadapan Jiang Chen. Tekanan yang biasanya diberikan oleh orang yang berwenang. Kekuatannya mengeluarkan keringat dingin dari seluruh tubuhnya. Tuan Muda Jiang Chen, aku tidak datang hanya untuk meminta maaf. Aku juga punya informasi yang sangat penting untuk dilaporkan. Masalah ini telah mengganggu Phoenix Cry Lower Region selama bertahun-tahun, tetapi sekte-sekte wilayah kami tidak cukup kuat untuk berurusan dengan. Nenek moyang Sekte Asap Ungu melangkah maju dengan hormat, mengarah ke topik berikutnya. Chapter 1394. Jiang Chen mengerutkan alisnya sedikit ketika nenek moyang Purple Smoke Sect selesai berbicara, mengingat apa yang telah dikatakan. Nenek moyang itu berdiri dengan hormat di dekatnya, karena takut dia akan mengganggu jalur pemikiran para pemuda. Jadi, kamu mengatakan bahwa ada dunia rahasia di Agarwood Valley, tetapi setiap kali kamu mengirim orang ke dalam, mereka tidak akan kembali. Ya. Nenek moyang itu mengonfirmasi dengan tergesa-gesa. Kami menemukan ranah rahasia ini bertahun-tahun yang lalu. Ada perjanjian tak terucapkan antara sekte lokal kami untuk tidak memberikan informasi kepada dunia luar. Kami telah mengirim tim yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, tetapi tidak pernah menerima satu pun balasan sebagai imbalan. Orang-orang kami seperti batu yang dilemparkan ke laut. Petik 2. Jiang Chen sedikit mengangguk. Dia tahu lebih banyak tentang alam rahasia daripada nenek moyang Purple Smoke Sect. Secara umum, ini adalah tempat tersembunyi dan misterius. Sangat penting untuk memahami metode yang tepat apakah masuk atau pergi. Tidak melakukan hal itu menimbulkan risiko serius bagi kesehatan atau kehidupan seseorang. Dari apa yang nenek moyang gambarkan, dunia rahasia ini jauh lebih misterius dan kompleks dibandingkan dengan sesamanya. Kalau tidak, mengapa tidak ada satu orang pun yang berhasil meninggalkan begitu banyak orang? Zitan, apakah kamu datang ke sini secara khusus untuk memberitahu aku tentang dunia rahasia ini? Kurangnya respons langsung dari bapak leluhur itu adalah konfirmasi diam-diam. Ranah rahasia itu adalah masalah yang menggantung di kepala setiap sekte Phoenix Cry. Aku berasumsi bahwa sekte-sekte lain sedang mencari bantuan dari luar juga, sekarang. Petik 2. Itukah sebabnya kamu datang ke petisi Felurium? Apakah ada alasan lain? Jiang Chen tersenyum tipis. Ya, nenek moyang Purple Smoke Sect mengangguk dengan tegas. Karena kamu tidak terbang dalam amarah sehubungan dengan insiden Jiang Yu, kita tahu bahwa Felurium adalah faksi yang berterus terang. Demikian pula, kamu adalah pria yang adil dan adil. Kamu layak mendapatkan kami rasa hormat para pembudidaya wilayah rendah. Petik 2. Kata-kata ini agak keliru di sisi pujian, tetapi ada beberapa alasan di baliknya. Nenek moyang itu menyuarakan pemujaan kosong. Kira-kira kapan kerajaan rahasia akan terbuka berikutnya? Jiang Chen berpikir sejenak sebelum menjawab. Sekitar 6 bulan. 5. Jika memutuskan untuk lebih cepat dari biasanya. Nenek moyang itu menjawab dengan jujur. Jiang Chen memiringkan kepalanya. Baik,
Aku akan berpikir tentang pergi ke Sekte Asap Ungu dalam waktu 5 bulan. Petik 2. Nenek moyang Purple Smoke Sect sangat senang. Meskipun pemuda di hadapannya lebih rendah darinya dalam hal tingkat kultivasi, ia tetap mengadopsi sikap junior di hadapan Tuan Muda Velurium. Terima kasih banyak, Tuan Muda. Aku akan menunggu kehadiran kamu yang ramah di sekte aku. Setelah menerima janji Jiang Chen, leluhur tahu bahwa ia secara resmi membuat koneksi dengan Velurium. Selain itu, tampaknya Tuan Muda tidak tertarik mengejar Jiang Yu lebih lanjut. Pedang yang tergantung di atas kepala Purple Smoke Sect tidak ada lagi. Setelah nenek moyang pergi, Jiang Chen tenggelam dalam pikiran yang mendalam. Kabar tentang dunia rahasia dan properti mereka melayang ke puncak kesadarannya. Ada sekitar 5 hingga 6 bulan sebelum itu. Aku punya banyak waktu. Aku perlu menggunakannya untuk menerobos ke ranah Kaisar Menengah. Petik 2. Kecepatan kultivasi Jiang Chen sudah cukup cepat, tapi dia tidak sepenuhnya puas meskipun begitu. Dipikir-pikir, raungan terdengar di udara di atas kediaman Tuan Muda. Martabat yang diwujudkannya memengaruhi langit dan bumi, mengguncang fondasi kediaman itu sendiri. Itu datang dari luar, pegunungan ke belakang kediaman Tuan Muda, tepatnya. Pikiran Jiang Chen tergerak oleh suara itu. Dia segera menembak ke arah asalnya, setelah mengingat sesuatu yang dia lupa. Di puncak yang tinggi di bagian belakang kediaman, ada binatang buas yang besar dan ganas. Garis-garis di atasnya menambahkan beberapa derajat kebiadaban dan kekuasaan. Jiang Chen sangat senang melihat peningkatan ukuran hewan itu. Sudahkah bangun sekali lagi? Tampaknya sudah dewasa. Binatang roh itu sama sekali tidak terlihat seperti ketika dia mendapatkannya. Itu adalah harimau putih astral, yang telah diperas Jiang Chen dari Tuan Muda House Namong, dari Pilvire City. Bocah itu mengira hewan peliharaannya hanya macan penyapu awan yang normal. Astral White Macan adalah binatang ilahi di masa lalu. Garis keturunan mereka sangat suci, di antara 5 besar bahkan dalam peringkat binatang buas dari pesawat surga. Pertama kali Jiang Chen menatap binatang itu, ia menyadari betapa berbedanya itu dari bungkusan itu. Itu sebabnya dia membelinya dengan biaya berapapun. Bahkan sekarang, getah yang buruk itu mungkin tidak mengerti kesempatan seperti apa yang dia lewatkan. Namun, itu sebagian hipotetis. Jika macan putih astral tidak berhasil sampai ke tangan Jiang Chen, akankah ia tumbuh begitu cepat dan menjadi begitu kuat? Itu bertanggung jawab atas raungan yang dimaksud. Lonjakan pertumbuhan telah membuatnya bertambah 10 kali lipat. Auranya meningkat dari seorang bayi menjadi lelaki yang kuat dan kuat. Singkatnya, harimau itu akhirnya tumbuh dewasa. Sekarang setelah ingatan kuno dibangunkan, itu tampak seperti binatang ilahi kuno dalam bentuk dan esensi. Long Xiaoxuan tidak bisa menahan diri untuk bergabung dalam auman. Naga dan harimau ditakdirkan untuk menjadi teman yang menderu sejak zaman kuno. Jiang Chen tidak ingin sesuatu yang menakutkan terjadi di halaman belakang rumahnya. Orang biasa yang tinggal di kediaman tidak akan sanggup menanggungnya. Brother Long, kami dapat menemukan tempat yang lebih terpencil bagi kamu untuk mengekspresikan nyanyian kamu. Aku pasti tidak akan menghentikan kamu kalau begitu. Sebagai gantinya, apakah kamu keberatan untuk tidak melakukannya hari ini? Aku tahu, itu menyenangkan untuk kalian berdua, tetapi bagian lain dari kediaman itu tidak benar-benar mendaftar untuk menjadi audiens yang rela. Petik 2. Antusiasme Long Xiaoxuan dengan cepat diatasi oleh sikap keras Jiang Chen. Harimau putih, anakku, kamu perlu bersantai. Sambil tertawa, Jiang Chen meluncur ke puncak, mendarat di dekat harimau dalam sekejap. Harimau itu juga senang melihat manusia. Ini menyusut sendiri secara instan, tubuhnya yang cukup besar kembali ke ukuran sebelum pertumbuhan. Agak gemuk, malas, dan imut. Harimau putih, apakah kamu membangkitkan lebih banyak kenangan kuno kamu? Jiang Chen bertanya sambil tersenyum. Sebagai seorang ahli dalam bahasa binatang buas kuno, ia dapat berkomunikasi dengan teman kucingnya bahkan tanpa harimau itu belajar bahasa manusia. Tuan Muda Chen, ingatanku sepertinya mengatakan bahwa aku memiliki garis keturunan bangsawan. Ada banyak petunjuk lain yang belum dapat aku akses. Petik 2. Tidak perlu terburu-buru sama sekali. Dibutuhkan lebih dari sehari untuk membangkitkan ingatan kuno. Kamu baru beberapa kali terbangun. Ingatan laten kamu adalah harta yang bisa kamu gali kapan saja kamu mau. Petik 2. Meskipun Astral White Tiger telah membangkitkan ingatan kuno beberapa kali, itu tidak sebanding dengan Long Xiaoxuan dengan kekuatan absolut.
Naga itu telah menyerbu ke ranah kaisar dengan momentum yang luar biasa. Selain itu, ia memiliki mantra transformasi yang memungkinkannya untuk bertukar antara bentuk manusia dan bentuk naga. Meskipun harimau putih astral sangat kuat pada saat ini, ia belum mencapai puncak dari apa yang dapat dicapai oleh jenisnya. Itu juga belum bisa berubah menjadi bentuk manusia. Namun, Jiang Chen dengan kuat percaya bahwa ada mantra transformasi dalam ingatan harimau putih astral di suatu tempat. Bahkan Long Xiaoxuan tidak berhasil berubah menjadi bentuk manusia melalui ingatannya sendiri. Penghargaan untuk itu diberikan kepada Jiang Chen, menggunakan kenangan dari kehidupan sebelumnya untuk membantu. Dia memberi tepukan pada sahabat karibnya yang berkumis. Kurasa aku tidak seharusnya memanggilmu, harimau putih. Haruskah aku mencari nama untukmu? Petik 2. Harimau itu menguap dengan lesu. Panggil aku apapun yang kamu seorang semut, Tuan Muda Chen. Kamu adalah harimau putih astral, salah satu dari 4 binatang ilahi kuno. Garis keturunan kamu seharusnya menjadi yang paling berperang dan buas dari 4. Namun, bentuk kamu saat ini paling alami untuk kamu. Biarkan aku mengambil satu kata dari nama kamu dan menambahkan sesuatu ke dalamnya. Bagaimana dengan Little White? Petik 2. Meskipun harimau itu secara internal senang menerima nama, harimau bersin dengan sikap acuh tak acuh. Jika kamu tidak berbicara sekarang, itu berarti kamu setuju. Tumbuh dengan cepat, Little White, sehingga kamu bisa menjadi rekan pendukung aku. Itu adalah harapan tersayang Jiang Chen. Sungguh menggetarkan pikiran untuk memiliki duo naga dan harimau masa depan sebagai cadangan dalam pertarungan. Kehadiran 2 binatang suci ini yang dipancarkan sendirian sudah cukup untuk membuat lawan kehabisan napas. Astral White Tiger membangunkan ingatan kuno dengan kecepatan yang dipercepat. Sekarang sangat berbeda dari ketika Jiang Chen pertama kali menemukannya. Secara khusus, kekuatannya melesat ke atas. Binatang buas ilahi dengan warisan memiliki manfaat ini. Ketika ingatan mereka terbangun, bahkan jika hanya sepotong kecil, manfaat untuk melakukannya tidak dapat diatasi. Little White, aku akan menutup pintu untuk kultivasi. Kamu dapat tinggal di sini dan berkultivasi, dan dapat meninggalkan kediaman untuk menemukan tempat untuk mengaum jika dorongan itu benar-benar mengenai kamu. Namun, kamu tidak dapat melakukannya lagi di dalam. Oke. Aku tidak ingin menakuti siapapun. Tolong, suara di dalam ruangan. Petik 2. Jiang Chen berharap tentang naga sejati dan harimau putih astral yang sekarang adalah temannya. Setelah dewasa, 2 binatang suci ini akan benar-benar menakutkan. Chapter 1395. Ingatan Long Xiaoxuan yang diwariskan berada selangkah di depan harimau. Karena betapa bagusnya garis keturunannya, itu berkembang bahkan lebih cepat daripada Jiang Chen. Namun, Astral White Tiger dianggap sama dengan naga sejati di pesawat surga. Bangkitnya ingatan leluhur secara bertahap, metode bantu Jiang Chen, dan mandi di musim semi roh kayu memungkinkan kucing untuk dengan cepat menaiki tangga budidaya dan membangunkan lebih banyak bagian dari warisannya. Hal yang sama berlaku dengan tikus Goldbeater. Setelah berenang di musim semi roh kayu, Raja Tikus Goldbeater lebih merasakan warisan garis keturunannya sendiri. Karena ini, sukunya menerima dorongan kekuatan yang sama. Kekuatan ras kuno ini membakar darah Jiang Chen sendiri. Di antara garis keturunan binatang buas kuno, 4 binatang suci besar mengambil mahkota. Naga azure, harimau putih, burung vermilion, dan kura-kura hitam. Jika keempatnya dapat dikumpulkan bersama, pesawat surga akan bergetar dengan kekuatan gabungan. Petik 2. Jiang Chen telah meneliti cukup banyak tentang garis keturunan binatang buas kuno ini. Keempatnya secara khusus mewujudkan hukum langit dan alam. Ketika mereka berkumpul, kekuatan gabungan itu cukup untuk naik ke puncak pesawat surga. Dia sekarang memiliki 2 dari 4. Dia benar-benar beruntung berada dalam situasi saat ini. Naga azure dan macan putih, aku merindukan Vermilion Bird dan Black Tortoise. Jiang Chen merenung pada dirinya sendiri. Jika aku bisa mendapatkan itu, maka aku akan memiliki keempat garis keturunan binatang suci. Aku dapat mengasumsikan mantel dao surgawi saat itu dan membingkai kembali diri aku dengan 5 elemen. Aku akan menjadi dao yang melampaui bidang-bidang surgawi. Wilayah manusia tidak akan menjadi masalah, bahkan benua Divine Abyss tidak akan lagi menahanku. Petik 2. Jiang Chen memiliki tujuan yang mulia. Alih-alih terbatas pada wilayah manusia, tujuannya selalu jelas dan benar.
Dia perlu menerobos ranah kaisar besar menjadi Empyrean atau bahkan lebih tinggi. Dia perlu menyelidiki mengapa malapetaka pesawat-pesawat surgawi dalam kehidupan sebelumnya telah terjadi dan menemukan di mana ayahnya berada. Setelah mendengar usulan leluhur Purple Smoke Sect, Jiang Chen juga sangat ingin tahu tentang lembah gaharu Phoenix Cry Lower Region. Apapun yang begitu jauh dari biasa harus memiliki sesuatu yang sangat penting. Jika Agarwalth Valley tidak seperti ranah rahasia lainnya, maka rahasia yang dipegangnya harus berbagi karakteristik itu. Sangat penting bagi Jiang Chen untuk pergi ke sana. Benua Divine Abyss adalah tempat yang menakjubkan. Banyak hal telah berubah setelah Perang Kuno. Apa yang dianggap sebagai daerah yang lebih rendah sekarang mungkin tidak begitu di masa lalu. Misalnya, dia cukup beruntung untuk mendapatkan lotus api dan es bewitching yang mempesona dan gunung emas yang magnetis di tempat yang tidak sepenting aliansi 16 kerajaan. Di Meraj di Myriad Domain, dia adalah penerima warisan kuno Crimson Heaven Sekte. Di alam Paramon, ia mewarisi warisan Kaisar Featherflight dan pakar Emperan Guoran. Oleh karena itu, meskipun 8 daerah atas membentuk inti domain manusia saat ini, lebih banyak tempat terlantar yang berpotensi menyimpan warisan kuno, tetapi tetap memiliki warisan yang kuat. Karena itu, ia tidak berniat kehilangan lembah gaharu. Perjalanannya ke Sekte Dewa Bulan dan penyergapan di tengah perjalanan sekembalinya membuat dia menyadari bahwa dia tidak cukup kuat. Tanpa kediaman ahli Empire, Guoran, dan batasannya yang sesuai, ia akan dikalahkan. Sayangnya, ia hanya menggunakan satu pembatasan yang tersisa. Setelah itu dihabiskan, lalu bagaimana? Apa yang harus dia lakukan terhadap kaisar besar yang kuat? Bagaimana kalau dia mau pergi ke Myriad Abyss Island? Pertimbangan ini menekan Tuan Muda Velurium. Pada akhirnya, kecakapan pribadi paling penting. Tanpa keberuntungan besar dan kenangan hidup aku sebelumnya, akan terlalu sulit bagi aku untuk bermanuver di sekitar monster berusia ribuan tahun itu. Kartu as di lengan bajuku adalah sumber daya yang bisa digunakan. Selain dari pembatasan di kediaman kuno, kartu-kartu lain yang aku miliki benar-benar tidak berguna terhadap kaisar besar manapun. Kultivasi aku adalah penyebab terbesar di sini. Petik 2. Menerobos, idealnya berulang kali, berada di puncak agendanya. Tidak mungkin membangun kota dalam sehari, tetapi kultivasi membutuhkan rasa urgensi. Dia perlu membuat beberapa kemajuan setiap hari. Menutup pintunya untuk mengolah. Setelah mengikat ujung longgar di kediaman Tuan Muda, Jiang Chen segera memasuki budidaya pintu tertutup. Dengan ingatan kehidupan sebelumnya, ia merasa mudah untuk melihat hasil selama kultivasi yang serius. Pada bulan pertama di balik pintu tertutup, ia berhasil menembus puncak level kedua ke level ketiga. Dia tidak puas dengan kemajuan sebanyak itu. Itulah tujuan awalnya. Tujuan terakhirnya untuk sesi ini adalah untuk menerobos ke ranah kaisar tingkat keempat. Biasanya sangat sulit untuk melakukannya karena perbedaan peringkat antara kedua level. Wilayah kaisar tingkat ketiga adalah peringkat awal, sedangkan keempat adalah peringkat menengah. Itu lebih dari sekadar perbedaan level, itu adalah langkah besar di antara keduanya. Pembudidaya normal membutuhkan waktu puluhan tahun untuk dapat berkembang dari satu ke yang lain. Untuk para jenius, mungkin perlu 3 hingga 5 tahun. Tidak demikian bagi Jiang Chen, dia bukan hanya jenius biasa. Dia memiliki pil Emperor Ascension. Dia berhasil memperbaiki sejumlah besar barang-barang karena pembelian sejumlah besar 8 harta Cordyceps. Itulah yang memberinya kesempatan untuk mencoba ranah kaisar tingkat keempat. Emperor Ascension Pill memungkinkan penggunanya untuk secara tegas meningkatkan level satu persatu di ranah kaisar, itulah sebabnya dia ingin membeli ramuan roh selama KTT naga dan harimau. Dia tidak membutuhkan pil supremasi kaisar apapun, tetapi pil kaisar Ascension benar-benar sesuai untuknya saat ini. Menempatkan salah satu pil ke dalam mulutnya, Jiang Chen mulai memperbaiki sifat obatnya ke dalam tubuhnya. Karena dia membuatnya sendiri, dia tahu segalanya tentang efeknya. Usahanya untuk menanamkan kekuatannya ke dalam setiap serat keberadaannya adalah sukses besar. Efek Emperor Ascension Pill langsung terungkap. Ada kekuatan ledakan di dalam tubuhnya, seperti gunung berapi di ambang meletus. Pria muda itu merasakan seluruh tubuhnya terbakar. Itu adalah sensasi yang tidak nyaman, tapi itu membuatnya melonjak tanpa henti menuju ranah kaisar tingkat 4. Ayo, Jiang Chen mengertakkan gigi, mengeluarkan setiap ons energi dari meridiannya untuk mendorong maju. Bantuan dan perlindungan pil praktis menjamin proses tersebut berhasil.
Selama seseorang mengkonsumsi pil ajaib, ada lebih dari 90% peluang untuk berhasil. Karena Jiang Chen adalah penyuling pil, ia memiliki kepastian yang lebih besar untuk membuat pil ini bekerja. Sebulan lagi berlalu. Selama waktu itu, dia basah kuyup dengan keringat yang tak terhitung jumlahnya. Semua jenis kotoran dikeluarkan melalui pori-porinya. Setelah menjalani pemurnian berkali-kali, tubuh dan garis keturunannya melampaui sekali lagi. Tiba-tiba, bola api di dada Jiang Chen berputar ke lautan Qi-nya dengan keras. Pada saat berikutnya, arus kehangatan mengalir ke seluruh tubuhnya. Semua organ, meridian, dan darahnya diangkat ke tingkat yang lebih tinggi. Luar biasa. Jadi ini semacam perasaan. Naik dari tingkat ketiga ke keempat, aku tidak tahu itu akan menjadi sesuatu yang menyenangkan seperti ini. Petik 2. Jiang Chen perlahan membuka matanya. Matanya yang berkilau bersinar dengan kebijaksanaan seperti mutiara di kegelapan, penuh semangat dan tekad. Butuh waktu 2 bulan baginya untuk beralih dari puncak level kedua ke ranah kaisar tingkat keempat. Dia akhirnya benar-benar ahli ranah pertengahan kaisar nyata. Dia masih harus banyak dibandingkan dengan kaisar agung yang masih besar, tetapi itu merupakan terobosan besar baginya. Peningkatan 2 tingkat itu tidak terlalu signifikan, tetapi setiap kenaikan levelnya berarti bahwa kekuatannya secara keseluruhan meningkat secara berlipat ganda. Metode bela diri, teknik, dan harta karunnya didukung sesuai. Masih ada 3 hingga 4 bulan tersisa sebelum perjalanan aku ke Lembah Gaharu. Hanya karena aku telah mencapai ranah kaisar tingkat keempat bukan berarti aku dapat membuka pintu aku dulu. Petik 2. Jiang Chen sudah punya ide untuk apa yang akan dia lakukan. Sangat sulit baginya untuk naik level lagi dalam waktu yang singkat, dan tidak realistis untuk boot. Tetapi metode bela diri, teknik, dan peralatannya memiliki banyak ruang untuk perbaikan. Menyempurnakan Bewitching Lotus of Fire and Ice berada di bagian atas daftar yang harus dilakukan. Harta dibutuhkan untuk terus disempurnakan, dikembangkan, dan dikomunikasikan dengan agar dapat memanfaatkan sepenuhnya kemampuan mereka. Harta apapun yang tidak bisa maju bersama pemiliknya dapat jatuh ke dalam disus akhirnya. Bewitching Lotus bukan harta karun semacam itu. Setelah menemani manusia begitu lama, Lotus telah mengalami serangkaian perbaikan sendiri, baik untuk bentuk maupun kehidupan. Itu adalah spesies yang layak untuk peringkat di pesawat surga. Jiang Chen belum menggali bahkan sepertiga dari potensi sebenarnya. Dengan keunggulan asalnya, bentuknya saat ini jelas bukan yang paling utama. Sebagai spesies purba, klaim Bewitching Lotus atas ketenaran tidak hanya mencakup atribut ganda dan mampu menyempitkan orang. Ia memiliki kekuatan transformasi. Bagian, menyihir, namanya cukup deskriptif dari bagian karakteristiknya. Jiang Chen telah menggali misteri transformatif sebelumnya, tetapi kunjungan sebelumnya sangat dangkal. Jika dia bisa menggali dalam-dalam di area ini, hasilnya pasti patut diantisipasi. Selain itu, ia memiliki kemampuan regeneratif yang luar biasa. Tanaman merambatnya bisa memulihkan diri bahkan jika diiris menjadi 2, selama tanaman tidak rusak. Ini adalah salah satu fitur terkuatnya. Semakin kuat Jiang Chen, semakin dia bisa mengakses kemampuan laten Bewitching Lotus. Saat ini, Bewitching Lotus dapat menjerat Kaisar Agung yang ceroboh. Ribuan sulur lebih dari cukup untuk membatasi pergerakan untuk sementara waktu, setidaknya. Ia telah berhasil digunakan melawan Pil Heart City, Emperor Heartblood, kembali di kediaman istana di wilayah Eternal Celestial Capital.